Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Imamah pasal 13, teksnya ayat 1 sampai 28, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun akan memeriksa penyakit kusta pada waktu bengkak atau bintil-bintil atau panah. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 23, ketetapan pemeriksaan pada waktu tempat bara yang telah sembuh timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan. Paragraf yang ketiga ayat 24 sampai 28, ketetapan pemeriksaan pada waktu kulit seorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih, kemerah-merahan atau putih. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun akan memeriksa penyakit kusta pada waktu bengkak atau bintil-bintil atau panau pada waktu tempat bara yang telah sembuh timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merah, dan pada waktu kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih. Kalau bulu di tempat penyakit itu menjadi putih dan kelihatannya lebih dalam dari kulit, itu penyakit kusta. Mereka orang-orang kusta telah menjadi najis. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang pemeriksaan penyakit kusta dan memberikan hak dan kewajiban untuk pemeriksaan penyakit kusta kepada imam-imam. Memang itu hak, tapi sebenarnya kewajiban. Siapanya maunya itu pemeriksanya begitu penyakit kustanya. Mereka itu kewajiban, sekalipun tidak mau. Kedua, Tuhan memberikan pengetahuan cukup detail tentang penyakit kulit dan penyakit kusta karena ingin berjaga kesehatan umatnya. Ajaran tentang manusianya, pertama, siapapun yang berada bengkak atau bintil-bintil atau panau di kulit, di bekas bara dan di lecur karena api, akan datang kepada imam dan diperiksakan tentang penyakit kusta. Tidak boleh bersembunyi, harus membuka dan datang kepada imam. Kedua, imam akan memeriksa penyakit kulit, bekas bara, lecur api untuk membedakan penyakit kulit dan penyakit kusta. Memang ada juga penyakit kulit sedikit, tapi penyakit kusta itu penyakit yang agak berat itu mempengaruhinya kepada umatnya juga, sehingga tidak boleh itu sembunyi. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu menjadi putih dan kelihatannya lebih dalam dari kulit, itu penyakit kusta. Ketiga, ketika masih tidak jelas penyakit kusta, imam harus mengulung dia selama 7 hari dan bisa mengulung sampai 2 kali. Itu karena sekalipun tidak jelasnya masih belum menetapkan, membedakan ini penyakit kusta, tetapi kalau dia kembali kepada umatnya, pasti itu mempengaruhinya. Kalau nanti itu timbulnya ada masalah, sehingga harus mengulungnya. Ya, kita sudah mengalaminya pada waktu periode COVID-19-nya. Begitulah. Kemudian aplikasi hari ini, pertama, jangan bersembunyi penyakit, dosa, kekurangan, melainkan mengaku dan melihatkan di hadapan hamba Tuhan, supaya jaga kesehatan jemaat dan komunitasnya. Kedua, jangan segera membedakan tentang siapapun yang baik atau yang tidak baik. Tetap melihat kehidupan mereka sebelum mengambil keputusan apapun. Iya, kita tidak bersembunyi pun tidak boleh. Tetapi langsung membedakan kamu itu pun juga tidak boleh. Kita harus melihatnya tetap seterusnya. Ketiga, taat perintah dan ketetapan hamba Tuhan yang berdasarkan ajaran Allah, berdasarkan Alkitab.
Akhirnya praktek hari ini, janganlah langsung membedakan orang yang bermasalah atau orang yang baik. Siapapun, kadang bisa kelihatannya bermasalah, bisa kelihatannya yang baik. Sehingga tetap melihat perkembangan mereka sepanjang minggu ini dalam dukungan Tuhan. Dan kalau sesungguhnya ada bermasalah, ya sarankan dan nasihatkan. Tetapi orang yang baik harus menghormatinya juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.